Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi lil muttaqin wa ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa berkumpul pada maghrib yang berkah ini. Senantiasa memohon setiap kali kita bertemu, berkumpul, Allah tambahkan iman kita, Allah tambahkan ilmu, dan Allah eratkan tali persaudaraan. Bahkan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita untuk hadir di kajian ini semoga menjadi jembatan untuk dimudahkannya segala urusan-urusan kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, dalam sadayana alhamdulillah, luar biasa, semangatnya. Semangat Pak Niko. Udah timnasna kayaknya baik tadi ngali main bola nanya. Kalau kita akan lanjutkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Qala berkata Abu Bakar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, ke dalam surga, khibbun orang yang menipu, wala, dan tidak akan masuk surga bakhilun, orang yang bakhil, kikir, wala, dan tidak akan masuk surga sayyul malakat, orang yang jelek kepada hamba sahaya. Kalau di sana apa terjemah yang ketiganya? Yang jelek kepada apa yang dimilikinya. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu at-Tirmidzi, meriwayatkan terhadap mengeluarkan terhadap hadis ini at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi. Tetapi komentarnya fi isnadihi dhafun, dalam sanadnya ada kelemahan. Bapak sekalian, hadis ini menyebut 3 macam amalan yang tidak baik yang menghalangi pelakunya masuk ke dalam surga. Yang pertama disebutkan khibbun. Khibbun itu penipuan. Biasanya penipuan bisa jadi dilakukan dalam berbagai hal, termasuk dalam bertransaksi bagi pedagang. Tetapi secara umum makna tipuan, dan kita sudah bahas ya. Termasuk man ghassana falaysa minna, orang yang menipu kami maka bukan bagian dari kami. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau dalam peperangan itu diperbolehkan. Jadi lamun dina perang mah menang nipu perang. Karena Rasulullah mengatakan
al-haribu khid'atun, perang itu strategi yang mengandung tipuan. Maka pemicu perang katewa menang orang ngebohong. Namun orang katewa di mana babaturan, menang orang ngebohong teh apal gitu. Meskipun orang teh apal. Kayak di mana babaturan tuh di situ kenaon keur nyumput. Enggak boleh gitu. Jadi perang itu khid'ah. Jadi khid'ah, tipuan, strategi yang mengandung tipuan, dan itu diperbolehkan. Yang kedua di hadis ini al-bakhil, kikir. Karena memang kita disuruhnya untuk menjadi dermawan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terjaga kekikirannya, artinya dia menjadi orang yang dermawan, maka dia termasuk orang yang beruntung. Hanya memang kita ini disuruh untuk idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur, tidak berlebihan juga tidak kikir, tidak juga jar-jaran. Jadi termasuk pertengahan gitu, pertengahan. Maka ketika ada sahabat yang mau menginfakkan hartanya, semuanya nggak boleh. Kemudian setengahnya nggak boleh. Sepertiganya, kata Rasul, sepertiga itu banyak. Maka maksimal wasiat itu hanya sepertiga. Maksimal itu hanya sepertiga. Karena ketika kita menyiapkan generasi keturunan kita dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takut kita melahirkan generasi yang lemah. Lemah itu kan lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, termasuk lemah ekonomi. Jadi meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak kita dalam keadaan kekurangan. Jadi dan infak di luar wajib yang zakat gitu ya, itu yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga gitu kan ya. 1 dinar untuk fisabilillah, 1 dinar untuk orang yang miskin yang membutuhkan, 1 dinar yang diberikan kepada istri kita, maka yang lebih baik adalah pada istri, lebih baik kepada keluarga ya. Kecuali zakat, ya zakat tidak boleh diberikan kepada yang menjadi tanggungan kita, nggak boleh kalau zakat. Bakhil yang kedua. Yang ketiga ada sayul malak, kasar terhadap hamba sahaya. Jadi dilarang seseorang bersikap kasar kepada hamba sahaya secara berlebihan dalam hukum, ngasih beban pekerjaan itu tidak boleh. Kemudian memberikan tanpa memperhatikan pendidikan agamanya, cuma disuruh kerja tanpa diberi kesempatan untuk menambah ilmu, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk sayyul mal. Makanya Anas bin Malik ya, sekian tahun membersamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menemukan perkataan yang menyakitkan. Jadi belum pernah mendengar dari Rasulullah perkataan yang menyakitkan. Enggak. Selama beliau membersamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memiliki tanggungan, memiliki karyawan, maka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tidak memberi beban di luar batas kemampuan, termasuk ya tidak memberikan upah setelah dia menjelaskan juga tugas. Maka berusaha sebelum bahasanya apa? Keringat itu kering untuk dibayar. Baik, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa di antara sayyul malaka adalah tidak memberikan pendidikan agama kepada hamba sahaya. Nah, jadi termasuk tidak memberikan pendidikan agama itu ternyata bagian dari sayyul malaka.
jelek kepada hamba saya. Nah ini Bapak sekalian, tiga akhlak yang harus dihindari, karena tiga akhlak ini ternyata luar biasa bisa menghalangi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Rasulullah, la yadkhulul jannah hibbun wala bakhilun wala sayyun malak. Baik Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau dikomentari? Mengenai tadi dinyatakan bahwa sedekah yang terbaik itu adalah terhadap keluarga, ya, termasuk di dalamnya adalah istri kita. Ini ada suatu kejadian nyata gitu kan dalam sebuah keluarga gitu kan, di mana keluarga tersebut yang masih berjalan gitu kan, belum lama lah gitu, masih kan gayu gitu kan, bahtera gitu. Nah kemudian ada salah satunya dari pihak lakinya gitu kan, itu ada keluarganya, orang tuanya. Jadi orang tuanya itu istilahnya tidak bekerja, kan tidak punya penghasilan pendapatan. Dia punya istri dan punya anak gitu kan. Nah si bapaknya itu terus menuntut kepada anaknya yang sudah menikah, menuntut itu minta pulsa, morat kontrakan rumah dibayar, kemudian begitu segala itu tergantung kepada anaknya, sedangkan anaknya itu sudah memiliki tanggungan istri gitu kan. Nah di sini kadang si anak itu kadang suka berselingkuh di belakang gitu kan, ngasih ke orang tuanya pada sebuah istri, atau ya itu kan ada kadang ketemu gitu kan di WA atau di itu ya suaminya kita coba ternyata banyak seolah-olah agak berimbang gitu kan, ke keluarga dia ayahnya dikasih segala yang dia minta dari orang tuanya, ke sini ke istrinya dikasih juga. Tapi di sini memang kemarin ada sedikit kecocokan gara-gara itu, gara-gara memang si anak itu lebih banyak perhatian ke orang tuanya, ya. Tapi memang diakui bahwa dia itu mungkin berbakti kepada orang tuanya, mungkin kasihan lah tidak bekerja. Tapi di sisi lain istrinya bagiannya itu kan terenggut gitu kan, seharusnya nafkahnya untuk full itu istrinya, ternyata terbagi dua. Nah hal yang demikian gimana itu solusinya untuk membereskan hal yang demikian gitu kan? Karena tadi menyaksikan sendiri gitu kan, itu sampai tengah malam ribut gitu kan, sampai digusur istrinya. Nah terjadi itu Yang memberi itu istrinya atau suaminya kepada ayahnya, karena ayahnya itu tidak bekerja. Jadi mulai dari dapurnya, pulsanya, listriknya semua dibayar ke anaknya. Sementara kan dia punya tanggungan besar untuk membiayai istrinya, yang harus dibahagiakan. Jadi seolah terbagi. Nah gimana itu solusinya supaya keluarganya itu tidak pecah gitu kan, tidak istilahnya putus di tengah jalan gitu. Ya. Ya pada waktu itu mengadu ke saya gimana ini sudah dimengerti. Ya. Nah, gitu. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan ada jalur kompromi. Ya tentu jalur kompromi itu kedua-duanya terpenuhi. Bakti anak kepada orang tua, karena kita tahu bahwa ridho Allah fi ridhul walidain. Apalagi ini laki-laki, karena laki-laki itu kepada orang tuanya. Berbeda dengan istri itu kepada suami. Makanya kalau Rasulullah sampai mengatakan, jika aku membolehkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan suruh sujud istri kepada suaminya.
saking besar hak istri. Saking besar hak istri. Termasuk di antara hal yang paling banyak menjadikan wanita itu di neraka karena dia tidak pandai berterima kasih kepada suami. Ya, maka kata Rasulullah, jika istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat ke suami, itu dikatakan udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau dari pintu mana surga yang kau suka. Jadi surga istri itu ada di suami. Sedangkan surga anak ada di untuk suami ada di orang tua. Kita kenal mungkin kisah Alqamah ya, yang menyakiti ibu. Nah, jadi yang paling bagus itu ya mengkompromikan kedua-duanya bisa dipenuhi. Bakti ke orang tua karena kewajiban seorang anak kepada ayah, lalu memenuhi kebutuhan suami, kebutuhan istri karena dia juga berada dalam tanggungan dia sebagai suami. Yang kedua, berbahagia kalau kita diberi pasangan oleh Allah yang mengingatkan kita agar kita berbakti ke orang tua. Ya, berbahagia. Karena ada juga si istri yang kemudian kasih orang tua. Justru yang mengingatkan itu istri. Karena tahu betul bahwa kesuksesan anak itu ada di orang tua. Ya, meskipun ada juga ya istri yang kemudian ya mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepahaman gitu ya. Ada juga yang tidak paham. Jangankan ngasih gitu, jangankan ngasih memenuhi kebutuhan, ngasih sedikit saja jadi masalah. Karena beranggapan bahwa dirinya lebih berhak. Si istri itu lebih berhak daripada orang tua. Itu kan berasal dari pemahaman, dari ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi ini bagian yang kedua, satu jalur kompromi mudah-mudahan, yang kedua pemahaman itu harus sama memang. Makanya puntennya ada di sebagian orang ketika dia nanya ke calon istrinya, kamu siap enggak menjadikan Allah, Rasul dan aku baru orang tuamu? Begitu. Ada yang sampai bahasanya gitu. Sebelum nikah itu nanya ke istrinya, oke, kamu siap? Allah, Rasul dan aku yang ketiga. Baru setelah itu orang tua. Jadi orang tua itu di bawah suami. Untuk siapa? Istri. Untuk istri. Ya, untuk istri. Ya, makanya pemahaman ini harus ada. Nah, sehingga ya apalagi kalau kita yakin keberkahan ketika kita berbakti, karena berbakti ke orang tua juga bagian dari kewajiban. Bahkan bahasa Allah itu digandeng dengan ibadah bertauhid ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Menggunakan waw, bukan menggunakan summa, bukan menggunakan fa. Fa itu kemudian. Kalau waw itu dan. Waw itu hukum mutlak berkumpul. Kalau ibadah kepada Allah itu wajib, maka berbakti kepada orang tua juga wajib. Ya, nah, tapi tadi jangan sampai ya kita berbakti ke orang tua, lalu kemudian kita juga menelantarkan kewajiban kita yang lain, yakni memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu nggak salah gitu. Di ada kata ya istilahnya resikonya terbagi dua gitu. Karena orang tuanya itu kan nggak ada pendapatan sama sekali. Itu awal kan karena beberapa kali suaminya itu udah namanya udah tahu jangan terlalu ya hanya makan gitu. Jadi terbagi gitu terbaginya. Jadi keinginannya itu anak tunggal. Kalau ada dua anaknya. Tapi laki-laki semua. Kalau yang tapi kecenderungannya beraninya ke sini gitu kan, ke teman gitu.
pertemanan gitu selain itu kan kebutuhan mulai dari dapurnya, mulai dari listriknya, makan segala macam itu minta ke yang ini kepada yang ininya dengan hasilnya, kan ada kakaknya, ini kan tidak menerima gitu yang sini. Nah keinginannya kalau istilahnya berbuat baiklah biasanya gitu kan, Sewajarnya. Ya, jangan terlalu seolah ada dua dapur gitu kan. Yang seharusnya kebutuhan di sini itu kan dipenuhi secara maksimal. Tapi udah beberapa kali itu dimusyawarahkan itu tetap ada perselingkuhan di belakang gitu kan, ada kajian filosofi kemarin udah beli TV itu nggak terjadi gitu kemarin cuma tuh sampai habis jadi penengah gitu bosnya, jadi bingung karena Nabi kan tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu memang wajib gitu kan, karena Nabi ada jalan ke istrinya kan terima saya istrinya. minta maaf kebutuhan kurang menerima. Nambah istri lagi aja. Iya, misalkan kalau gajinya 10 juta kan bagi dua, Iya. 10 juta 5 juta. enggak itu tuh dipakai kebutuhan atau dipakai kesenangan oleh orang tua. Sebagai kebutuhan sehari-hari kalau Ah. memang tidak bekerja, padahal orang tuanya itu masih bisa berusaha gitu. Jadi Betul. kuliah gitu, jadi senantiasa ngamplak gitu. Ya. Malah dia disuruh pulang ke Tasik gitu kan, ke Lembur. Asik kenal lo. Tapi dia nggak mau tinggi di sini gitu kan, jadi besaran gimana tuh. Jangan aja di sana. Kita di sana ada ya nanti dikasih lah untuk hidup gitu kan, sama untuk modal. Astagfirullah. Sampai sampai kontrak rumahnya dari dia dari anaknya. Kemarin kan rumah itu hampir habis sampai 5 juta 6 juta. Ya, dia minta kepada anaknya yang ini. Aku ketawa sama itu. Jadi kami lagi. Kalau anak yang satu lagi itu Yang itu lagi mah udah istilahnya tidak terlalu peduli dengan sayanya. ya masalahnya Bapak minta maaf ya. Kita berbakti ke orang tua itu tidak hitung-hitungan apakah dia baik ke kita atau tidak. Punten bisa. Jadi kalau dalam Minhajul Muslim ya bahasanya berbakti ke orang tua itu bukan karena orang tua sudah berjasa ke kita, bukan. Berbakti ke orang tua itu perintah Allah. Karena bisa jadi ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Ada orang tua yang kemudian tidak mendidik anaknya. Ada orang tua yang kemudian ketika melahirkan disimpan di mana, di panti asuhan. Gitu ya, tapi mungkin pertimbangan dia itu yang terbaik karena dia sedang dalam kondisi tidak bisa mendidik, tidak punya tempat dan sebagainya. Kan bisa jadi demikian. Nah, punten ya bahasa nanti bahwa saya bakal jajar bahasanya bukan semata-mata karena dia telah berbuat baik ke kita, bukan. Kenapa kita berbuat baik? Karena perintah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa bukankah orang tua itu jadi secara lahiriah yang menjadikan keberadaan kita gitu. Jadi kalau memang ini bisa bahasanya dikompromikan ya saya khawatirnya karena bisa jadi nggak ada istilah mantan bapak, mantan orang tua. Ada nggak mantan orang tua? Jadi kesimpulannya mending mantan istri teh. Bukan, ini ya, khawatir ekstrimnya ya kalau saya justru mudah-mudahan ketika berbakti ke orang tua rezeki semakin banyak, orang tua juga terpenuhi, kebutuhan keluarga juga lebih terpenuhi. Itu kan kecuali kalau memang kebutuhan sehari-hari keluarga akhirnya jadi terbengkalai, bukan kesenangan ya, karena beda antara kesenangan dengan kebutuhan. Karena bisa jadi kan kesenangan, saya kan biasa kosmetik yang harga 1 juta jadi nggak bisa gara-gara gitu. Kan beda ya antara kesenangan dengan kebutuhan. Hanya memang wajar naluri manusia bahwa seakan suami milik istrinya, begitu ya, suami milik istrinya. Makanya sementara ya jawaban saya seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa mengkompromikan
istri juga bisa paham. Yang paling penting ya bisa jadi rezekinya sing lancar. Namun ternyata kebutuhan orang tua 5 juta, atau nggak apa-apa lah istrinya asal diberi 10 juta. Karena ketika nanti masuk taruhlah jalur pilihan yang paling tepat ya, apakah mendahulukan istri atau kemudian mendahulukan orang tua? Kan kalau saya tidak etis ya dibentur-benturkan, karena kewajiban kita terhadap orang tua juga jelas gitu ya. Ketika memang orang tua tidak mampu, kemudian kewajiban kita kepada istri dan anak juga sudah jelas, karena suami pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya Bapak sekalian, kalaulah hari ini rezeki berkecukupan, lalu kadang kita lupa mengingat orang tua, dan ada istri yang terus mengingatkan ngasih bulanan, mau ditransfer, mau di gimana, berbahagia ya, karena memang tidak semua istri yang seperti itu. Kadang ya istri itu ada yang pinginnya uang masuk saya, jadi lupa. Bahkan bisa jadi ada orang yang punya komitmen tiap bulan ya ngasih ke mertua dengan ke orang tua, komitmen ya. Bahkan ketika mau disamakan istrinya, jangan, ibumu harus lebih, biarinlah ibu saya masih ada, lagian adik-adik juga ngasih lebih besar, ibumu lebih, awas ya jangan ngasih sedikit. Wah itu luar biasa gitu ya. Jadi keberkahan itu ya pun tanya, kalau saya sih masih yakin dengan amal-amal soleh itu bisa membukakan pintu-pintu rezeki. Dan diantaranya tadi doa istri soleh yang mengingatkan sikap-sikap kita, termasuk mengingatkan kita dengan orang tua. Ya, gitu. Mudah-mudahan ya nggak dikasihan kasihan note solusi anu langsung ya gitu ya. Kalau saya akhirnya kan gini, ya nggak apa-apa lah rezeki dia ngasih mau 5 juta sebulan, asalkan kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak itu terpenuhi. Kalau saya sih kan. Ya, jadi ketika cuma memang saya kan ya, saya lamun kita seselumputan, karena harusnya istri dengan suami itu bukan hanya terbuka di saat ada kebutuhan, dugi kata di baju acannya. Punten ya, keterbukaan itu idealnya terbuka semuanya, karena memposisikan kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kedah nama ya, tapi bakal enak teh lamun memang suhu keimanan dan pemahaman sama. Lamun itu memang Tuhan ya pagedruk gitu ya. Jadi ketika suhunya sama, suhu keimanan, suhu pemahaman, suhu keilmuan sama, akhirnya akan saling mengingatkan, akan saling mendukung. Bahkan ya istilahnya ketika ngasih ke mertua, suaminya yang ngasih. Ketika ngasih ke orang tua suami, istrinya yang ngasih gitu. Karena beranggapan namun saya suami ngasih ke ibu ya wajar lah gitu. Tapi ketika istri ngasihnya, oh ternyata menantunya bagus gitu ya. Sudah Bapak sekalian, sampai gitu ya, sampai untuk belajar seperti itu, untuk menunjukkan apa, bahwa kita ini betul-betul bukan hanya jadi anak bagi ibu kita, tapi kita juga jadi anak bagi mertua gitu. Sementara gitu padahal itu teh akan beda ketika ngasih ke mertua kita, yang ngasihnya akan beda ngasih ke ibu kita, istri yang ngasih. Oh ternyata minat teh bagus gitu ya, kalau gitu puji. Padahal menduitna materinya kene kan gitu. Ya. Hari saya mah bagus sih untuk bagi warisan. Iya, ya Allah. Itu berapa? Sudah bagi sawah. Kalau dari ayatnya kan udah jelas ya tentang tadi yang waktu Buka alat Al-Isra ayat 8 Ya. Hanya saja inilah minta dimentoin lah gitu ya. Orang tua itu kan semakin tua itu biasanya sering terjadi
sedang kembali ke pikun ya, sakit-sakitan atau apa? jadi sering Bagi anak-anak. bahasa Sundanya doja gitu kan, nah itu dari sikapnya Doja. seperti anak-anak kan, atau kadang jadi ada drama-drama yang gimana gitu terus anak-anak juga kadang memahaminya jadi bingung gitu anak-anak dia kayak hasil pamer tanya mau ditanya kadang jadi sesuatu yang bukan tidak penting ya, tidak terlalu penting lah mungkin gitu kan. Anak kan tadi kewajiban apapun yang ibu lakukan, entah itu dalam bahasa Sunda musingkeun ya tetap wajib berbakti lah gitu. Itu prakteknya kayak luar biasa lah ketika orang tua menjelang sepuh gitu. Asal dari prioritas kita disuruhkan gitu kan, jadi minta sesuatu yang saya pikir di luar kebutuhan gitu, di luar jadinya keinginan inilah bisa gitu. Ya. Kami di Yasin mah kan wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Nah, ya punten Pak. Punten bisanya kami orang ngemot. Ari baheula urang terleutik teu kitu. Gitu ya. Nah, jantan kenapa kita ini harus berbakti ke orang tua? Alasan utama mah perintah Allah. Tapi dah akal orang punten paham betul. Terutama ibu taruhan nyawa kan untuk melahirkan kita. Istirahat dia, bahkan kadang makanan dia. Sok emot teh punten ya. Nuker aya di notas dicepeng ku ibu. Kadang-kadang diminta, direbut. Kan orang teh dugi ka kitu. Dugi ka urang ngarengek curi hayang naon. Ibu teh kemudian ngumpul-ngumpul lalu dipangmundikeun. Nah, benar bisa nih. Jadi kalaulah hari ini orang tua kemudian ya satu sisi mungkin bisa jadi ini membantu ujian kita sebagai anak. Tapi bisa jadi kan di sisi lain amin teu berat teuing. Ya emot we urang banget. Ai kitu urang teh ujug-ujug sagede kieu. Ai kitu kalau teh gampang asuh urang teh nepikeun ka urang jadi kieu. Apakah ketika hari ini kita bisa seperti ini memang enggak ada kontribusi orang tua? Ya, gitu. Ini mah biar kita ringan aja. Ya, karena di antara hal yang akan meringankan sesuatu yang berat itu dan dengan melihat kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita merasa punya hutang. Kalau tas gaduh utama akhirnya punten sok hayang maya minimal itu. Jadi sentuhan-sentuhan ngemot bisa jadi hari ini ibu ngan sakieu bari kurang direong loba. Hari baheula ibu salat. Terus ngurusna teh lain urang. Gitu ya. Dan ibu bisa. Ibu bisa. Anak 7 bisa. Nah, ya akhirnya anak 7 ngurus hiji nepikeun ka 7 bisa. Dan walau usianya juga tidak akan ibu sampai hari ini tetap sampai hari ini boga beas dibikeun. Coba hari ini usia kita bisa berapa tahun? Terus sekarang kita melayani ibu sudah berapa tahun? Aduh, anak ini sedih. Anak maning banget. Nah gitu ya, jantan ya saya hanya mudah-mudahan ini bagian di antara yang membuat kita akhirnya bisa sampai. Pak ada waktu, tidak akan selama, tapi bisa jadi ya jangan sampai pangdugika akhirnya kita jadi menyesal. Ya saya termasuk kan namun ada cinta kenapanya barudak teki anak-anak teki. Jangan-jangan memang kita jual edar kakolotnya, jarang berkunjung. Saya ketika bapak lagi di Mekah gitu ya, jeung istri teh ngarobrol teh gitu. Kemah lamun geus balik ke Mekah meureun kudu bikin lah agenda sebulan sakali. Nya kakolot teh. Itu teh keur bapak di Mekah nya ngarobrol jeung istri. Tapi ya qadarullah akhirnya bapaknya kayak gitu datang dari kayak Indonesia. Karena memang meninggal di Mekah. Begitu. Jadi bari ya
kita ujian oleh orang tua, memang dia mah tidak banyak memuji ya, cuma orang aja banyak memuji orang. Nah, jantan mudah-mudahan ingatan-ingatan yang seperti itu. Maka hal yang saya senang dengan Syekh Bakal Jazair itu karena perbuatan-perbuatan baik kita itu bukan melihat sisi balas kebaikan, bukan, tapi karena diperintah Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, berbuat baik ke orang lain, berbuat baik ke orang tua, sanes alasan karena dia baik ke kita, bukan, karena memang kita ini ingin mentaati perintah. Nah, itu diantara hal yang saya sukai dari kajian Minhajul Muslim Syekh Bakal Jazair. Jadi yang didahulukan itu ya inilah karena perintah Allah. Dalil-dalil ini loh karena Al-Quran, karena perintah Allah. Termasuk ketika berbakti ke orang. Ya, jadi mudah-mudahan ya ulang sadaya gitu ya, saya biasa berbakti ke orang tua, karena bagi laki-laki mana al-jannah tahta aqdamil, ada di bawah telapak kaki ibu. Insyaallah ya, mudah-mudahan biasa sabar. Ya. Terus ya teh? Ada lanjut lagi. Seru kalau masalah tua. Satu hadis lagi Ustaz. Nama nih. Dan sekedap Ustaz. Terus ya. Anu itu apa sih lah? Ya terima. Reading kata wis dia menipu ibu sami perbedaan gitu ya, sekarang siasah gitu. Strategi khususnya kan di muamalah kan tadi mah diperbolehkan dalam perang apa bidang sanes gitu, misalnya strategi dagang, strategi itu kan kadang ayat tanda kutip salah satu bodoh sebenarnya, tapi ya strategi gitu. Nah itu diperbolehkan. Itu ada unsur tipuan tidak? Ada unsur tipuan yang merugikan orang lain tidak? Kalau kemudian kita contohnya iklan dan memang tidak ada unsur kebohongan, membuat nuansa yang menarik, bahasa yang menarik sehingga mereka mau membeli, nggak ada tipu. Ketika strategi kita mendatanginya atau seperti now, ya kan yang nipunya antawis kenyataan sarang nudia kan berbeda kan. Ketika tidak ada sesuatu yang berbeda ya tidak jadi masalah. Adapun kemasan biar disukai, biar orang lain jadi senang membeli, itu kan selama itu tidak ada tipuan, tidak jadi masalah. Itu salah sih. Kalau misalnya kita sengaja membuat suatu pasar, kita begitu. Tapi si pasar itu aja digiring lah. Tapi di karena jalan salah. Tapi tujuannya tetap kan dia gitu. Di sana menggiring gelas. Itu kan strategi. Di sana apa ya? Tidak langsung ke pokok, tapi si perantara tadi itu ada kebohongan tidak? Ada hal yang merugikan orang yang diajak tidak? Mungkin secara tidak langsung tidak gitu ya. Tapi dia kan strategi besarnya supaya nanti dia ke sini. Nanti si masyarakatnya kan menyebar. Tapi supaya sini daerahkan gitu kan ya. Tapi dengan cara ya misalnya produknya yang lain gitu. Misalnya kan dagang minuman, ya supaya harus sina kumaha lah gitu. Sina halus lah supaya beli minuman kan misalnya. Gitu. Ibaratnya gitu. Jadi ya itu strategi orang pemasaran bilang misalnya itu strategi dagang gitu. Tapi apakah itu suatu penipuan atau enggak? Karena kan dia nanyakan misalnya lomba lari, dan tujuannya bukan nasihat, tapi supaya minum beli produk kan gitu. Jadi ya, iklannya jadi kayak hari misalnya gitu. Nah, kita beli gitu. Itu secara pesan, tapi kan mungkin ada yang lebih halus lagi kan. Tidak merasa bukan kita tadi diberdayain menggiring ini merasa bisa merusak
tadi berbagai string mungkin misalnya ada yang Iwan ada yang menurut ada ternyata di jualnya di itu dari produk yang mengeluarkan impor ada ini. Kayaknya gini Pak, kalau saya memahami, dikembalikan dulu ke makna tipu tadi ya. Berbeda sepertos kia ya. Ayah kan ayah jual beli najas ya. Nah sepertos saya lagi jual beli nih, saya penjualnya, ini pembelinya, kata dia nawar 25 lah. Lalu datanglah teman saya, datang nih, udahlah sama saya aja 30, padahal dia tidak berniat beli, dia mah hanya untuk ngakor. Nah, lalu saya bilang gini, enggak lah, kalau ya sok aja lah, lamun wantun 30 mah enggak, ini kan sudah ada yang nawar 30. Akhirnya kan kepaksa meser, nah ini jual beliin aja, ini haram. PHP doang, ya PHP ya. Jadi itu diniati atau tidak kan begitu? Karena memang di dalam Islam kan tidak boleh menawar yang sedang ditawar oleh saudara kita. Nggak boleh menawar yang sedang ditawar sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau dia sudah meninggalkan tempat tersebut, berarti kan hiyar majelis sudah selesai. Terus kita datang menawar barang itu tidak dosa. Tapi upami nawar menuju ditawarku saudara kita muslim itu tidak boleh. Ta'ari jual beli najasma memang skenario-nya dia memang tidak mau beli supaya naikkan harga bubur gitu. Sehingga kan bahasa coba tuh kalau orang yang sedang perlu ya, orang yang sedang perlu bari barang kantun hidup. Nah akhirnya ya sudah tuh sama saya aja. Karena dalam pikirannya, oh ternyata dia ge wanian 30, padahal eta teh babaturan. Eta termasuk tipuan dan itu hukumnya jual beli haram. Sama. Satu lagi berusaha, misalkan gini kan, ada penjualan online. Misalkan kita membelikan dari maya gitu, jadi tidak diketahui bentuk barangnya, katanya tahu gitu kan. Nah, ini melihat dari bentuk dari layar gitu, Foto. Jadi kelihatan bagus. Oh, itu sepeda kan nama COD misalkannya. COD. Ya. Kita pastikan barang, kemudian barang dikirim. Ketika dibuka ternyata barang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kan dari segi warnanya, kualitasnya, nah, gimana itu? Jual beli seperti itu, orang nggak haram nggak? Karena kan ketika ternyata sesuai, saya nggak perlu beli. Padahal kan dasar udah dikirim di sini. Nah, dia minta dikembaliin lagi, misalkan. Nah, gimana itu jual beli seperti itu? Karena kan sebenarnya sudah tuntutan teknologi. Gitu. Kalau yang jual belinya dan memang bagus, bertanggung jawab, biasanya kan ada perjanjian. Khiyar itu kan ada khiyar syarat, ada khiyar majelis. Kayak hiar syarat ini, oke saya beli ya, tapi kalau ada cacat saya akan balikan lagi. Oke ya, saya beli, tapi ketika ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang saya minta, saya tidak akan bayar. Itu namanya hiar syarat. Jadi ada komitmen. Ya kuncinya kan bahasanya illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Jadi si bahasa antarodin ini jadi kata kunci. Saling ridho. Harus saling ridho. Jadi ketika salah satu tidak ridho ya tekengi. Makanya kalau yang bagus gitu biasanya suka ada komitmen seperti itu. Ya termasuk kita juga ya kita barang-barang aja bikin komitmennya. Ya kan di sana suka ada kolom chatnya kan. Ada kolom chatnya, kemudian kita bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya yang menemukan bahasanya perdagangan yang barokah. Dan jual beli yang barokah itu adalah ketika penjual dan pembeli tidak ada niatan
buruk, tidak ada niat menipu, kedua-duanya saling jujur. Maka ketika kedua-duanya antara pembeli dan penjual itu jujur, bahasanya burika, dia akan diberkahi. Tapi kalau salah satunya sudah tidak jujur, yang penting mah jual, kemudian yang penting mah dia dapat uang, ya hati-hati gitu ya, bisa bagian dari kezaliman dan ada orang yang merugikan. Sementara di dunia bisa jadi kita ini dapat keuntungan dan saya pikir tidak seberapa, tetapi di akhirat kezaliman itu tidak akan berhenti dan kezaliman itu nanti justru jadi kebaikan bagi yang didoliminya. Jadi tahun dugi upami jalmi landasan iman bari paham, tahun dugi hanya untuk mendapatkan laba yang tidak seberapa lalu mengorbankan kepentingan-kepentingan kelak setelah kematian. Maka jual beli ini punten ini ibadah. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan at-tajir as-saduq yuhsyaru ma'al anbiya. Pedagang yang jujur itu dikumpulkan bersama para nabi. Lain menyebut ustaz dikumpulkan yang para nabi, bukan. Pedagang yang jujur gitu. Pedagang yang jujur itu dikumpulkan bersama para nabi. Punten Bapak. Ini bahasa Rasul at-tajir as-saduq. Gitu. Jadi aktivitas di dalam Islam teh jangan hanya kajian, jangan hanya sholat berjamaah. Nih orang keluar dari rumah berusaha ingin memenuhi kebutuhan orang tua, anak yang masih kecil, istri, atau belum berkeluarga tapi dia ingin mandiri pantang jadi beban bagi orang tua. Bahasa Rasul fahuwa fi sabilillah. Jadi ketika keluar dari rumah itu bekerja di tempat kerja kita itu kan dianggap bekerja biasa. Untuk orang beriman mah ini teh bagian dari fisabilillah. Sapuntennya lamun salat sabaraha menit. Lalu di tempat kerja kita berapa jam? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan indahnya Islam ya justru menjadikan seluruh aktivitas kita itu jadi baik karena landasan tadi ini. Pantang untuk menipu, pantang untuk merugikan orang lain kan begitu. Ya. Gitu kaitannya bisa kasuhan cekap lah guys tadi tambahan deh bagian ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.